Selamat pagi, kawan pajak KPP Pratama Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial dari Lamongan, ya. Generasi muda berbakat di Lamongan. Mas Edi Tri Junianto. Siapa? Alhamdulillah. Mas Edi Tri Junianto ini adalah founder, ya. Bisa dibilang begitu sih, Pak. Yeah, founder atau bahasa kerennya itu pendiri. Ya, pendiri Caet Delivery. Nah, Caet Delivery ini adalah setahu saya itu layanan delivery ketika kita pesan makanan dari rumah. Nah, bingung makan apa? Ini mohon maaf kalau salah ya, kalau dikoreksi ya. Siap. Kalau kita bingung makan apa, misalnya hujan, malas hujan-hujanan, tinggal WA ke adminnya Caet Delivery. Nanti kita mau pesan apa, makan apa. Nah, kita tinggal WA ke situ, langsung makanannya datang ke rumah. Betul, Pak. Betul. Yeah. Alhamdulillah. Memang garis besarnya seperti itu, Pak. Yeah. Cuma banyak banget layanan-layanan lainnya yang ya nggak bisa dijelasin satu persatu. Cuma base-nya memang di situ. Tapi yang utamanya di makanan ya. Yeah, dominasinya di situ, Pak. Oke. Dulu saya tahunya itu ketika sudah ada di Lamongan. Yeah. Sebelum di Lamongan kan saya di Mojokerto ya. Oh iya. Di Mojokerto, terus Lamongan baru tahu Caet Delivery, dan itu tahunya dari teman. Siap. Tahunya dari teman. Maksudnya bukan gara-gara Instagram, bukan gara-gara web, iklan-iklan di Facebook. Nah, itu apakah memang di kota-kota lain belum ada atau fokus ke Lamongan dulu atau gimana? Kalau urusan di kota-kota lain memang belum ada, Pak ya. Jadi memang untuk saat ini fokus di Kabupaten Lamongan dulu, di kampung halamannya Caet dulu kita maksimalkan karena masih banyak peluang-peluang yang belum Caet raih kan. Belum Caet gapai juga. Jadi kita maksimalkan di situ dulu, di Lamongan dulu. Di Lamongan dulu ya. Iya. Moga-moga nanti jadi gede ya. Amin. Sampai se Jawa Timur ya. Nasional kalau nah. Oke, pertama dulu Jawa, nasional. Moga-moga ya. Nah, kalau ke sekabupaten artinya dari Paciran, Glagah, Mantuk, Sukorame berarti ada? Itu kalau kami sih memang titik pusatnya di Lamongan kotanya, Pak ya. Tapi untuk tujuan atau pengantarannya itu bisa ke seluruh pelosok Lamongan. Oh. Dan nggak cuma di pelosok Lamongan aja, Jawa Timur, Jawa Tengah pun kami pernah pengiriman ke sana. Kayak ke Solo, ke Tulungagung, Jogja, Madura juga pernah. Jadi antar kota, antar provinsi. Akap. Kayak bis. Pernah, Pak. Cuma memang basis utamanya di Lamongan kota, titik nolnya. Karena kami kan sistem manual bukan aplikasi. Oh iya, karena WA tadi ya. ya. Pakai WA gitu. Sebentar, tadi yang nganterin ke Madura. Nganterinnya pakai apa, Mas? Pakai motor, Pak. Pakai motor. Pakai motor. Solo? Motor juga, Pak. Nganterin makanan? Kerupuk satu karung besar itu, Pak. Oh iya, terus dianterin ke sana? Iya. Tahun 2018. Oh, ini Caet ini dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2017, Pak, bulan Juni lebih tepatnya. Bulan Juni tahun 2017. Yes. Waktu itu sampai usia berapa, Mas? 2017 usia 23 tahun. 23 tahun. Sudah ngerancang bisnis kayak gini. Enggak ngerancang sih, Pak, memang kebetulan. Oh, memang kebetulan. Gimana tadinya kalau bisa kepikiran? Itu sudah lulus SMA lah ya? Sudah lulus SMA, apa langsung ngerancang, apa ketika sedang sekolah itu sudah ngerancang? Tidak ada rencana sih, Pak. Memang istilahnya ini the power of kepepet. Oh gitu ya. Karena waktu itu alhamdulillah di umur 20 tahun saya sudah menikah. Dan kebetulan di tahun 2017 itu singkat ceritanya saya menganggur, Pak, di Lamongan ini.
2017 nganggur. Iya, nggak ada kerjaan, sedangkan kan membiayai anak orang kan itu. Nah, otomatis ada peluang di depan mata waktu menjelang Lebaran. Itu kan banyak banget orang yang butuh beli jajan hari raya. Oh iya. Sedangkan mertua kan jualan, Pak. Saya sebagai mantu kan kalau diem aja kan nggak enak, Pak. Iya. Jadi membantu promosi sama membantu jualin. Awalnya dari situ, kemudian saya bantu pengantaran produknya. Terus ada pelanggan dari pelanggannya mertua tadi bilang, kenapa nggak dikasih ongkir aja, Mas? Saya soalnya nggak bisa keluar rumah. Wah, ini tepat ya, karena memang ada pengalaman di Malang, Pak. Saya kan kuliah sambil nyambi ikut delivery lokalan di Malang kota. Ya wes, di Lamongan saya kerjakan juga. Karena memang nggak ada pekerjaan kan, Pak. Karena tadi ya, tak kesulitan mertua ya. Kan, Pak. Terus akhirnya baru kepikiran gimana kalau dibentuk WA gitu ya? Ya tidak ada rencana atau perencanaan seperti itu sih, Pak. Memang orang butuh apa, orang butuh delivery, saya bisa kasih apa, saya bisa kasih jasa delivery. Saya punya apa, saya punya HP sama laptop sama motor, ya saya pakai seadanya, Pak. Jadi pakai WA ya, wis komunikasi pakai WA, promosi pakai Facebook waktu awal-awal dulu. Oh iya, Facebook lagi rame. Iya, karena mayoritas mbak-mbak sama ibu-ibu. Kemudian saya pengen menjaring anak-anak sekolah yang masuk ke Instagram, gitu. Subhanallah. Ini jadi berangkat dari trouble dulu ya? Iya, harus kepepet dulu. Trouble shooting. Enggak, maksudnya kira-kira permasalahan apa aja yang di lapangan. Ya, terus kira-kira kita bisa bantu apa gitu ya. Nah, kemudian dari 2017 berarti sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun. Itu ketika 2017 itu kepikiran ini Cak Ed ini istilahnya dari mana, Pak? Dari nama saya sendiri, Pak. Karena awal asal mulanya nih, Pak ya. Jadi kan tadi promosi di Facebook untuk jasa delivery dan lain-lain kan menggunakan akun Facebook saya pribadi. Nah, kemudian saya baru paham tentang harus buat merek itu. Akhirnya saya buat merek, nama apa yang sekiranya nggak jauh beda dengan nama yang saya pakai di Facebook tadi. Biar orang itu nggak istilahnya nggak asing gitu loh, Pak. Kan saya sudah promosi dengan nama Facebook pribadi. Akhirnya saya pakai kata Cak Ed, pakai nama saya yang itu merupakan panggilan saya dan teman-teman kakak tingkat di kampus waktu dulu. Kenapa pakai kata Cak ya? Karena memang itu dari kelahiran saya Gresik. Itu karena Lamongan kalau nggak salah kan Yakyu. Iya, gitu. Kemudian kalau awal-awal itu karena sampean kan dari Gresik. Nggih. Dapat orang Lamongan. Kemudian butuh pengantaran, butuh driver. Iya. Nah, itu nyari drivernya gimana? Di Facebook, Pak. Oh, di Facebook. Iya, itu ketika berjalan kalau nggak salah 2 mingguan baru saya memutuskan untuk buka lowongan di Facebook. Terus langsung ada? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu karena memang kan masih asing banget ya waktu itu, Pak ya. Di 2017 pekerjaan lowongan sebagai driver, komenannya itu yang paling positif adalah butuh SIM A enggak, harus SIM A enggak. Dikira itu driver mobil atau truk seperti itu kan, Pak. Sedangkan pencarian kata-kata saya apa ya kata yang pas ya, tetap pakai driver aja karena umumnya di ojol-ojol yang sudah besar kan pakai nama driver. Kemudian saya promosi loker di beberapa grup. Pertanyaannya itu kerjaan apa ini? MLM ya. Lah kok enak kerjaannya. Kamu cuma diem, kami yang di jalan yang store uang ke kamu kayak toyol. Waduh. susah. Akhirnya dapat satu orang, itu orang pertama yang entah dia coba-coba atau memang nggak ada pilihan lain, Pak ya. Jadi mendatangi saya untuk interview orang pertama. Datang langsung ya? Iya, interview di warung kopi waktu itu. Dapat orang satu. Itu di bulan pertama kira-kira drivernya sudah berapa? 3-5 waktu 3 itu. sampai 5. Iya, masih minim di bulan pertama. Ya karena kan bukan orang Lamongan, nyari drivernya orang Lamongan. Gak punya teman. Iya. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang sekitar 96-an, Pak. Wow, 90-an lah, saya kurang tahu update-nya karena kan 90 ke atas ya. Iya, keluar masuknya cepat banget. Oh iya ya. Iya, driver kan enggak itu ya, 96. Iya, kan kami hanya mitra.
Itu ada driver ceweknya nggak? Ada Pak. Oh, ada ya? 5-6 orang lah ada. 5-6 orang. Iya. Nah, jika misalnya saya punya warung, ya, misalnya saya punya warung, saya pengen daftar jadi mitranya biar masuk ke CAED. Ada cara-cara khusus nggak? Kalau untuk saat ini sih layanan yang kami tawarkan adalah dalam bentuk iklan Pak. Jadi untuk layanan kerjasama seperti food yang pada umumnya itu masih kami otak-atik lagi karena sudah 4 kali kami luncurkan tapi masih belum ketemu win-win solutionnya, belum ketemu formula yang pas. Akhirnya kami keep dulu. Untuk saat ini kalau ada yang mau mendaftar atau dikenal pelanggannya CAED, kami tawarin untuk iklan untuk saat ini. Jadi nggak ada cara khusus ya kalau jadi Untuk saat ini belum. apa misalnya saya buka warung gitu nggak ada ya? Untuk saat ini masih belum Pak. Jadi Oke. masih di otak-atik lagi lah. Soalnya kalau pesen lewat CAED ya, kendalanya itu ketika yang mau dituju itu tutup. Itu kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu, Si betul. drivernya juga nggak tahu. Iya betul. Kecuali kalau kenal, kenal sama warungnya, bisa dihubungi buka apa enggak. Kalau nggak kenal, nggak punya nomor WA-nya si yang punya warung, kan kayak gitu problemnya di lapangan. Tantangannya memang seperti itu. Apalagi yang misalnya istri saya ngidam misalnya kan, misalnya ngidam sate di satu titik tertentu, pengennya itu, Iya, kita ketutup kan bingung, nyari nggak sate yang lain misalnya jauh, Atau nggak cocok. atau nggak cocok ya. Ngidam. Nah kayak gitu kan problemnya di lapangan seperti itu. Tapi ntar ke depannya mau dikembangkan ya. Iya pastinya Pak. Terus kemudian kalau misalnya saya pengen jadi drivernya, itu gimana caranya? Kalau dari regulasi kami sih Pak ya, jadi karena memang basisnya kan di Lamongan Kota, jadi memang entah dari manapun asal domisilinya calon driver tadi sebisa mungkin memang bisa stay di Lamongan Kota. Kenapa harus stay di Lamongan Kota? Memang karena kan sistem perekonomian menurut yang saya lihat selama ini memang didominasi di sekitar Lamongan Kota. Dan memang basisnya CAED memang di Lamongan Kota. Jadi pembelian makanan, pengambilan barang, online shop dan lain-lain mayoritas yang terdekat kan di Lamongan Kota. Selain itu kan Babat sama Paciran yang setahu saya Pak ya. Iya, yang Jadi rame ya. iya, jadi itu memang syarat utama bisa stay di sini, bisa dekat di daerah area Lamkot. Yang kedua pastinya punya SIM C sama kendaraan bermotor, sepeda motor Pak. Oh, iya. Tapi memang kelayakannya kami lihat biasanya dari tahun. Jadi kalau nggak mungkin juga kalau namanya pakai motor yang umurnya 15 tahun lebih kan enggak, secara kelayakannya nggak mungkin Pak. Karena memang kan dari CAED kan nggak sebatas membawa makanan, nggak sebatas membawa barang, ada juga penumpang atau manusia kan Pak. Jadi memang secara keamanannya kami perhitungkan dari motor itu tadi. Ya. Nanti dicek ya, ada timnya dari CAED ya. Iya, Jadi ya, motornya- ya dari sisi motor ini tahun ini ya dari umurnya aja sih Pak. Itu dari umurnya aja. Iya. Ya sama standar apa tidaknya gitu sih Pak. Ya. Terus kemudian harus stay di Lamongan ya. Berarti tinggalnya sekitar Lamongan kota gitu ya. Iya. Kalaupun nggak dari Lamongan Kota, ketika dia mau orderan atau mau kerja, memang harus berangkat ke Lamongan Kota dulu Pak. Oh iya. Berangkat Lamongan kota itu kemana? Ya sekitar alun-alun atau mungkin Oh. ke base camp kami juga ada warung juga, jadi bisa stay di situ. Base campnya di Di Jalan Sunan Derajat nomor 26. Sunan Derajat. Ya, dekat Geprek SAI. Deket Geprek SAI yang dari sini alun-alun ke arah selatan gitu. Iya, betul. Oh, iya. Pemda, belakang Pemda. Nah, terus ngubungi siapa? Kalau untuk order, Iya. Kalau, Bukan jika jadi driver. kalau driver langsung Misalnya ada ada tim teman-teman HRD kami sih Pak. Ada yang saya sebut HRD sih Pak. Jadi memang bagian interview, bagian nge-briefing, training dan lain-lain urusan perekrutan memang ada tim khusus. Ada tim khusus Iya, ya. ada tim khusus. Barangkali ada teman-teman dari Lamongan atau dari luar Lamongan juga boleh ya. Boleh, asalkan boleh, mau. boleh. Asalkan memang sesuai lah Pak, maksudnya dengan kebutuhannya CAED dan memang dengan kriterianya CAED. Oh iya. Ya kan misalnya dari Tuban misalnya. Ya. Tuban pengen gabung sama CAED berarti pagi-pagi harus kesini dulu gitu ya. Ya, Sini dulu stay di Lamongan kota. Lamongan Kota.
nunggu orderan masuk gitu kan. Iya, betul. Nunggu orderannya bisa ke basecamp. Bisa ke warung lain atau ke tempat saudara, ke tempat teman bisa. Iya, yang penting di Lamongan aja. Jangan Biar jauh-jauh. cepet kan, Pak ya. Misalnya stay-nya saudara di Mantuk, Wah, orderannya di sini. setengah jam, Pak. Setengah jam. Kemudian setauku di sini saat itu kan saingannya ada lumayan ya. Main banyak banget, Pak. Dari 2017 kurang lebih ada sekitar 40 brand yang pernah dan ada di Lamongan. Berapa? Sekitar 40 merek yang lokalan, Pak ya, hanya Iya. lokalan, sekitar 40-an. Banyak banget. Kan memang mudah banget, Pak. Jenengan buka sekarang lo bisa. Iya. Iya sih ya. Iya. Kita buka Cuma WA sama motor ada ya wis berangkat. motor. Ya, sama motor ya. Cuman berarti Cak Ed ini sudah melewati 5 tahun ya. 5 tahun, Pak. 5 tahun melewati naik turunnya bisnis lah ya. Iya. Terus kelebihannya Cak Ed ini dibanding yang lain apa? Kalau di breakdown lagi yang lain ini aplikasi yang sudah besar atau lokalan, Pak, lebih tepatnya, Pak. Kan memang ada value masing-masing sih kalau menurut saya. Kalau misalnya dari yang lokalan, Kalau yang lokal memang dari sisi Cak Ed ini lebih apa ya, bisa dikatakan singkat katanya itu lebih profesional dalam artian manajemennya, Pak. Jadi memang dari sisi internal kami ada bagian finance sendiri, ada koordinator, ada admin, dan ada bagian apa namanya data analis untuk menganalisa data-data Cak Ed ini naik apa turun, terus marketing apa yang kita jalankan, terus ada desain juga. Jadi memang saya nggak sendiri, ada teman-teman tim yang membantu saya untuk mengambil keputusan harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi semuanya terstruktur, SOP-nya sudah jelas, terus apa namanya reward juga sudah ada. Jadi nggak reward asal bagi jalan. mitra. Bagi driver sama bagi customer juga sudah ada dari dulu kami jalankan. Oh, customer juga dapat. Iya, semacam gratis ongkir jika mengumpulkan 10 nota itu, Pak. Oh, Itu cara lama yang sampai sekarang masih bertahan, masih jalan. oh iya. Kemudian kalau sama yang gede-gede? Nah, kalau yang sama besar-besar, kalau di Cak Ed ini bisa request apapun Oh iya. sesuai kebutuhan, Pak. Nggak harus yang ada di aplikasi. Banyak contoh kasus yang sudah terjadi itu seperti kondangan. Jadi ada customer yang order ke Cak Ed untuk berangkat kondangan, Pak. Loh, Berangkat kondangan. Jadi istilah di sini kan bowo ya, Pak ya. Bowo. Jadi ditransfer uangnya ke admin Cak Ed, kemudian driver berangkat pakai jaket bowo atas nama ini, sudah mengasihkan amplopnya dan konfirmasi ke pengantennya, kemudian pulang bawa souvenir. pulang. Iya. Nggak sekalian salaman makan, foto-foto. Makan pasti kan, Pak. Dapat makan pastinya. Sekalian foto-foto pakai atas nama. Kemudian, iya, yang tadi itu sebenarnya kekurangan sekaligus kelebihan. Iya, kekurangan jadi kelebihan. Yang maksudnya lihat WA tadi ya, Iya, terus bisa pesan macam-macam. Yang tadi kekurangannya kan kalau menurut saya ini nggak bisa ngecek tokonya tutup apa enggak Iya, gitu kan. betul. Tapi bisa juga jadi kelebihan ya, karena Bisa jadi bisa kelebihan. order apa aja. Karena ketika toko tutup biasanya customer itu nggak berhenti di situ, Pak. Biasanya rekomendasi dong makanan sate yang enak di mana. Jadi memang pertanyaan itu kan biasanya kita lontarkan ke Google, ke robot lah bisa kita katakan. Tapi ini dijawab oleh langsung manusia, Pak. Jadi manusia sama manusia komunikasinya kan lebih gitu. Kemudian selama ini banyak komplainan nggak? Kalau komplainan pasti ada, Pak, di setiap bisnis. Pasti ada. Maksudnya kalau misalnya komplain harus kemana gitu, terus ditampung apa enggak, jawabannya itu cepat apa enggak, responnya gitu. Lah ini bisa saya katakan salah satu value yang berbeda atau mungkin nilai tambah dari Cak Ed dari delivery lain, Pak ya. Memang dari sisi kami nyebutnya after sales. Jadi memang komplain handlingnya kami sudah ada apa namanya standarnya, sudah ada alur-alurnya. Ketika customer tadi komplain melalui admin, melalui operator kami, itu kemudian ada tim yang langsung menindaklanjuti, Pak. Jadi ada tim, kalau nggak tim itu ya saya sendiri, tergantung nanti kalau tim itu sudah ada yang ditangani, saya yang tangani sendiri. Contohnya komplain apa ini? Ya contoh makanannya jatuh, atau mungkin drivernya nggak ada konfirmasi, itu langsung kami langsung telepon beri penjelasan di lapangannya seperti apa, drivernya
klarifikasinya seperti apa, kami jelaskan seperti apa, kami tengah-tengahnya seperti apa. Jadi memang kami tidak membela driver, kami tidak membela customer, kami cari titik tengahnya di mana, terus jalan keluarnya seperti apa. Jadi yang lebih humanis lah ya, Iya, Pak. bukan antar manusia. Iya. Ya. Jadi nggak langsung jebret langsung kasih hukuman ke drivernya. Tidak harus hukuman, tidak harus langsung ganti rugi uang, nggak melulu tentang uang juga. Iya. Kadang-kadang kan ada juga yang saya dengar kan langsung belum konfirmasi drivernya udah disalahin. Ada yang nyalain customer juga ada. Ya, nyalain customer juga ada. Ya sebaliknya namanya manusia ya, tempatnya salah. Kemudian untuk yang bagi hasil dengan drivernya gimana? Kalau kami kemarin kan memang ada beberapa formula Pak ya, yang ada 2 formula. Yang pertama memang kami sebutnya yang reguler, driver reguler. Yang kedua kami sebutnya driver freelance. Nah, kalau yang untuk yang reguler ini bagi hasilnya 85 lah, 85 15. 15-nya masuk ke CAED. Kalau yang freelance 80-nya driver, terus kemudian 20-nya CAED. Dan itu memang setiap posisi itu memiliki benefit dan fasilitas yang berbeda-beda. Ada plus minusnya Ya, masing-masing. memang kan masih uji coba kira-kira tingkat efektivitasnya ini yang mana yang bagus. Gitu. Ya. Kira-kira kalau sebulan ini sehari itu kira-kira nangani berapa orderan ya? Kalau perkiraan sih kita mainnya range Pak ya. Perkiraan otomatis kan sekitar 280 sampai 350 Pak sehari. Sehari. Iya, kalau batas bawahnya sampai batas atasnya kurang lebih segitu. Terus sebulan berarti berapa orderan? Ya kalau bisa dipukul rata sehari 300, kalau 1 bulan sekitar 9.000. Oh iya, Sabtu Minggu tetap buka ya? Buka terus Pak. Sampai kerja terus. Terus Pak. Kecuali kalau mungkin ada kayak hari besar atau tanggal merah yang memang nggak mungkin kita buka lebih siang. Oh iya. Bisa mungkin tetap buka. Karena kebutuhan orang kan tiap hari selalu ada kan Pak. Nah, Iya. itu peluang kami di situ. Iya betul. Iya betul. Nah, kemudian dari rupiahnya yang dikelola CAED itu kira-kira berapa sebulannya? Kalau yang dari 15 sama 20%-nya tadi yang masuk ke CAED itu Pak ya. Itu sekitar ini kotor Pak ya, belum untuk menggaji teman-teman tim karyawan dan untuk pengeluaran marketing dan lain-lain ya. Sekitar 10 sampai 15 sih Pak. 10-15 juta ya? Iya, dari komisi tadi. Dari yang komisi dibayarkan driver ke 15%. CAED. Iya. Kemudian untuk yang sampean pernah ini nggak ada pencatatannya nggak? Kalau misalnya uang yang dari warungnya. Oh, untuk transaksi di warung-warungnya. Ke warungnya. Karena memang kami sistemnya masih manual BWA Pak ya. Jadi memang kami belum mencatat transaksi pembelian customer, masih belum. Ada ring harganya demikian. Maksudnya gini. Daya beli tiap customer. Bukan, maksudnya uang yang dibatut berputar di Lamongan sama CAED. Itu kan menggerakkan perekonomian kan? Kalau itu besar banget sih Pak. Cuma memang saya belum ada data validnya. Ini lagi bangun website untuk mencatat semua transaksi itu sih Pak. Oh iya. Kalau di range-nya sih ya agak susah Pak. Pernah orang itu cuma beli 5.000, 10.000 pernah, paling bawah ini Pak. Pernah ada beli barang yang 10 juta, 20 juta juga pernah. Lah itu kalau diambil tengah-tengahnya sih mungkin masih ya ele-eleane puluhan ribu lah Pak per transaksi. Mayoritas kan di makanan. Jadi ya sekitar 30 sampai 40 ribu lah untuk mayoritas transaksinya. Bentar, tadi ada yang berapa juta tadi? 10 juta? 10 juta, 20 juta juga pernah. Itu makanan? Bawa gaun, enggak. Itu kayak gaun atau HP gitu. Iya. Berarti CAED ini juga mendeliver selain makanan juga kan? Iya Pak. Oh. Makanan, dokumen, barang, segala macam lah ya. Iya, butuh apa yang penting legal itu yang kami jalankan. Kemudian ini terkait KPP Lamongan, terkait KPP Lamongan. Gimana pandangan CAED sampai sendiri? Sampai aku manggilnya apa ya? CAED itu bisa CAED deliverynya bisa itu Pak sendiri. Bebas sih Pak, sak nyaman-nyaman lah. Iya. Mas Ed lah ya. Iya. Gimana pandangan Mas Edi terkait
KPP Lamongan atau terkait pajak lah ya, terkait pajak secara umum? Kalau secara umum menurut saya Pak ya, menurut saya itu sekarang jauh lebih mudah sih Pak. Dalam artian kayak dari awal proses saya mendaftar NPWP untuk yang pribadi itu kan bisa dilakukan lewat online. Oh iya, Nah online. itu online, kemudian kartunya kan juga dikirimkan loh Pak. Jadi kan nggak harus datang ke kantor, nggak harus offline lah. Itu menurut saya sudah mendukung banget di tengah maraknya padatnya kegiatan masyarakat yang seperti itu. Itu sangat membantu banget sih Pak. Dan kalau zaman dulu kan nulis formulir ya harus kantor, Iya, ngantri. harus ke kantor kan kurang lah Pak. Kalau orang-orang yang orang sibuk-sibuk kan agak terkendala di situ. Iya. Kalau sekarang bisa lihat laptop malam-malam Iya, juga malam-malam, bisa. besoknya tunggu kabar datang. Kayak caet kan. Oh, iya, itu juga ya. Itu terkait pajaknya. Kalau terkait KPP Lamongannya, barangkali. Kalau KPP Lamongannya yang terakhir saya ke KPP itu kemarin, mbaknya Kenapa, Mbak? terlalu ramah. Terlalu ramah. saya bingung ini Mbak harus ngapain nih Mbak? Bikin salah fokus tuh Pak. Iya. Bikin salah fokus ya. Ya Mas, gimana? Waduh, di piye ya aku mau ngapil apa mrene Pak ya. Tapi Ngeblank Pak. Tadi lali senang. Iya. Lali mulai niku. Alhamdulillah lah ya kalau terus lama ya. Iya. Nah, harapannya barangkali ada harapan-harapan ke pajak pada umumnya atau KPP Pratama barangkali. Itu kalau menurut saya pribadi apa ya? Ya mungkin melihat dari beberapa statement atau mungkin testimoni secara nggak langsung dari teman-teman yang pernah saya temui, ya mungkin entah ini benar apa tidaknya Pak ya, kan ini sudut pandang saya pribadi ya. Jadi memang mungkin pajak ini lebih lebih dekat lagi ke pelaku-pelaku usaha sih Pak, biar tidak terlalu terlalu ditakut-takuti lah Pak untuk teman-teman pelaku usaha. Ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Karena memang ya banyak banget sih yang orang yang takut ketika mendengar kata pajak kan banyak banget. Nah mungkin pendekatan-pendekatan melalui seperti ini salah satunya yang menjadikan pelaku usaha ini oh iya nggak takut lagi karena memang sudah aware. Iya, kami juga pengennya seperti itu Mas. Pengennya datengin terus dikumpulin atau datang satu-satu. Yang paling efektif memang satu-satu. Iya. Cuman karena SDM, waktu segala macam ya, itu sumber dayanya itu nggak memenuhi kayak gitu ya. Ya gimana lagi ya kayak gini. Ini silakan diminum Mas. Oh nggih siap. Iya kan, bukan cuma pajangan kok. Siap. Oh iya ada Diminum isinya Pak ya. juga. Monggo Pak jenengan bisa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana Mas tadi Mas, yang terkait kesan pesan di KPP Lamongan? Maksudnya tentang KPP Lamongan selama saya berkecimpung mengurusi pajak gitu ya. Iya. Kalau menurut saya itu lebih mudah sih Pak ya, karena kan pembayarannya nggak harus datang ke KPP, nggak harus datang ke kantor betul Pak ya. Karena kan bisa lewat bank sama Indomaret. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terbantunya itu saya dari sisi konsultasinya kan Pak. Jadi selain lewat WhatsApp, ternyata juga bisa lewat tatap muka. Kalau jika memang saya perlu untuk tatap muka, itu sudah membantu banget sih untuk kami para pelaku UMKM. Alhamdulillah kalau bantu ya. Iya. Kemudian ini yang saya penasaran ini, yang terkait kalau misalnya saya pengen hubungi Caet untuk makan. Oke, untuk order. Yang saya perlukan itu apa? Yang pastinya di HP sudah terinstall WhatsApp sih Pak. Kalau polifonik nggak bisa ya. Terus ketika sudah ada WhatsApp-nya kemudian menghubungi nomornya Caet ke 081335190701 nanti akan tulis di sini Pak ya. Oh iya. Editor ya. Ada di sini. Ordernya lewat situ Pak. Jadi memang pemesanannya hanya melalui satu nomor WhatsApp. Ini ya, sesuai ini ya. Ya, sesuai ini 081335190701. Nah, nanti di WA itu nanti admin yang jawab ya? Iya, adminnya akan memproses, nanti kemudian
customer akan komunikasi langsung dengan driver. Oh iya. Itu bukan robot kan ya? Enggak. Kadang-kadang suka kesel kalau yang jawab robot itu. Tanyanya apa, jawabnya apa gitu. Kami kan secara ada balasan cepatnya Pak ya, yang terstruktur. Jadi memang untuk pertanyaan yang umum ditanyakan itu kami jawabnya memang pakai balas cepat. Oh iya, ya, tapi ya bukan tetap robot juga sih. Tetap manusia yang mengoperasikan. tetap manusia ya, iya. Maksudnya biar enak loh kalau manusia sama manusia. Kalau sama robot kayaknya kurang klop gitu ya. Iya, betul. Kemudian saya penasaran sama ini Mas. Apa Pak? Logonya Cak Ed ini. Ya, Oh iya. yang ini deh. Ya, yang ini. Iya. Ini kan ada kacamata ya. Kok pakai kacamata lagi? Jadi gini Pak, ini asal usulnya ya cocokologi sebenarnya Pak ya. Cocok lagi. Jadi kenapa awal mula saya pakai maskot ini memang kan ya pengen lebih menjalin kedekatan aja sih dengan customer, kan ada wujud karakternya, maskotnya gitu kan. Lah untuk dari sisi kacamata ini memang kacamata yang di mata ini memang kan sebagai alat bantu Pak, fungsi kacamata. Dan itu harapannya Cak juga bisa menjadi alat bantu masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, entah dari sisi customer atau pelaku UMKM atau mungkin instansi-instansi terkait. Itu ya kacamata yang bawa Pak. Kalau kacamata yang di helm itu secara generalnya adalah helm pilot Pak ya. Helm pilot, terus ada identik logo, ada logo petirnya. Itu memang mengartikan kecepatan sih Pak. Wih. Nah, kecepatan kalau hanya mengandalkan kecepatan, petirnya ya. iya. Kalau hanya fokus di kecepatannya tanpa memikirkan keselamatannya itu kan juga berisiko Pak. Banter tok tapi ngeblak kan bahaya juga. Iya. Tapi kami memikirkan keselamatannya dalam bentuk kacamata pilotnya itu kan Pak. Jadi meskipun kecepatannya tinggi, anginnya kan kenceng banget Pak. Semakin tinggi pohon kan semakin kencang angin menerjang. Iya. Nah itu kami mengamankannya dengan pakai kacamata yang di atas Pak. Oh. Jadi lebih aman penglihatan, Aman, penglihatan lebih aman. Nanti arahnya kemana, jalannya kemana itu lebih aman. Ya, terus apa melayani dengan senyum gitu ya? Iya, Senyum, tetap ya? sebisa mungkin tetap ramah lah. Iya. Itu Pak. Oh, iya, luar biasa ya, filosofi dari logonya. Barangkali dari Cak Ed bisa promo-promo yang mau disampaikan gitu ya. Oh iya. Jadi ya ini sharing-sharing aja sih dari saya pribadi untuk teman-teman pelaku UMKM, terutama yang teman-teman milenial. Kita pelaku usaha UMKM yang baru mulai atau sudah lama berjalan tuh, saran saya sih jangan takut dengan kata pajak atau dengan KPP, karena memang sekarang pajak itu ramah, pajak itu sudah welcome banget dengan UMKM, terbukti dengan banyaknya pembayaran layanan dari sisi kemudahannya dalam melakukan pembayaran, kemudian dari sisi ya semacam program-program seperti ini juga membantu kami, membantu kita pelaku UMKM juga untuk ya sedikit banyak untuk meningkatkan penjualan kita, meningkatkan bisnis kita. Kemudian untuk teman-teman UMKM perorangan yang omset dalam 1 tahunnya di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Loh, enak tuh ya. Ya wis buruan sing gurung duwe NPWP ndang segera kan ya KPP Lamongan, oke? Gitu, Pak. Sekian obrolan kita hari ini dengan Cak Ed. Alhamdulillah. Sebelum closing saya ada pantun sedikit. Nang pasar tingkat tuku tape, badmintonan nggawa raket. Cakep. Urusan pajak hubungi KPP. Nek bingung tuku mangan ada Cak Ed. Cakep.